kehadiran Ampi atau bangun dari tidurnya yang sudah cukup lama, Ya. ini politis nggak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau disebut politis, ya disebut bukan politis juga iya. Secara politisnya karena memang organisasi itu sudah tersedia sebelumnya kan Sudah gitu ada ya, jauh-jauh sudah hari ada ya? kan gitu, dan itu tidak melepaskan diri dari aspek politik. Tapi secara pribadi saya kan dibesarkan dalam suasana atau dalam lingkungan aktivis. Yeah. Nah, saya pribadi menjadi seorang aktivis. Jadi ketika yang namanya aktivis itu ketika diam, dia pusing. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Teman ngopi saya kali ini datang dari Kabupaten Ciamis. Dia saat ini menjabat sebagai Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia AMPI Kabupaten Ciamis. Dia adalah Kang Muhammad Ijudin MPD. Kang, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, suatu kehormatan bisa ngopi bareng. Ngopi bareng. Kita ngobrol meskipun santai. air putih. Jangan bilang belakang. Hari ini kita ngobrol santai aja nih, Kang. Siap. Terima kasih udah jauh-jauh datang ke Tasikmalaya kasih, sambil main sama-sama. aja, sambil Iya, ngopi siap. ya. Mudah-mudahan nanti bisa gantian datang ke Ciamis. Amin. Datang aja ke base camp. Oh siap, ada base camp ya. Iya, Kang, saya penasaran nih ngomongin soal asosiasi lagi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau yang dikenal AMPI lah. Nah, Akang kalau nggak salah ini juga masih sangat baru nih dilantik Iya, menjadi baru 1 bulan setengah. Nah itu kan baru 1 bulan setengah. Gimana Kang? Masyarakat mungkin ingin dijelaskan lagi AMPI itu apa sih? Kemudian organisasi bergerak di bidang apa? Kemudian visi misinya apa? Nah supaya ini masyarakat tercerahkan karena hari ini Akang punya masa tugas 5 tahun ke depan ya? 5 tahun ke depan, Lima- sampai 2026. Nah 2026 apalagi untuk masyarakat Kabupaten Ciamis. Seperti apa sih Kang AMPI ini? Jadi AMPI itu memang sudah lama ya, terutama ini kan lahir di zaman Pak Soeharto. Betul. Namun AMPI ini memang tertidur cukup lama, 15-20 tahunan lah. Nah ngomongin Ya. soal ini kan Kang Ijudin ini punya tanggung jawab besar nih Kang. Nah, iya, Tentu. Apa nih kira-kira untuk mewadahi tadi ya, misalkan anak-anak muda yang kreatif, diwadahinya dalam bentuk apa aja? Misalnya dengan program-program yang dihadirkan atau visi misi. Seperti apa nih Kang? Jadi betul manusia itu kan berbicara tentang tanggung jawab. Manusia ya tanggung jawab. Gitu ya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin. Jadi setiap orang pasti bertanggung jawab. Jadi ketika kita memiliki tanggung jawab, jadi status apapun yang kita miliki, pasti kita akan total. Nah, pasti kita akan melakukan sesuatu yang terbaik kan gitu ya. Bahasa terbaik apakah itu bagi dirinya, bagi keluarganya, termasuk dalam konteks ini adalah bagi organisasinya. Ya otomatis dalam melaksanakan tanggung jawab itu saya dengan teman-teman akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas yang seluas-luasnya bagi para pemuda di beberapa bidang. Ada di bidang ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif ini kan menjadi sesuatu yang sangat urgen, terutama di era 4.0, di era digital ini sangat luar biasa. Itu efek dari ekonomi kreatif ini sangat luar biasa bagi anak-anak muda, terutama ekonomi kreatif yang berbasis digital. Terus yang kedua di sosial kemanusiaan, artinya kita ingin membangun para pemuda yang ada di Kabupaten Ciamis, terutama yang bergabung dengan AMPI ini, mereka mempunyai jiwa sosial yang tinggi, punya kepekaan. Jadi seringkali kan kita mendengar gitu ya, baik itu mahasiswa, baik itu pemuda, sering mengatakan bahwa pemuda itu adalah calon pemimpin bangsa. Yang kedua adalah agen perubahan. Betul. Terus lalu apa yang mau kita rubah? Kan itu pertanyaannya. Seringkali orang kita berteriak agen perubahan, tapi apa sih yang mau dirubah? Nah, karena yang namanya perubahan itu kan modalnya cuma 2, ada di sini dan ada di sini. Kan itu. Ada di sini artinya kita tidak mungkin bisa merubah sesuatu, kondisi sosial, kondisi masyarakat, kondisi bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan tanpa kita memiliki ide dan gagasan. Nah, gagasan baru, ide baru, konsep baru, sistem baru kan gitu. Nah, tanpa itu kita tidak akan bisa melakukan perubahan apapun. Yang kedua, yang modal kita itu di sini artinya jiwa humanisme, jiwa kepekaan kita.
kita tidak mungkin bisa merasakan sesuatu itu salah, bisa melakukan sesuatu itu tidak adil, tidak benar, tidak baik kalau kitanya tidak peka. Betul. Nah, tapi peka pun tidak cukup. Wah, ini masalah nih. Nah, ini nggak benar nih. Nah, ini nggak baik nih. Nah, ini harus dibenerin, harus dilurusin. Tapi tidak cukup dengan itu. Bagaimana caranya? Nah, dari yang tadi di sini. Nah, ide baru, gagasan baru. Nah, baru muncul yang namanya perubahan. Oke, Kang, ini supaya ngobrolnya lebih gamblang. Jadi sebenarnya AMPI ini melepaskan diri dari Partai Golkar itu sendiri atau tetap ada itu irisannya? Ada irisannya, Jadi secara yuridis memang keterkaitan dengan Golkarnya itu bias, tapi secara fatsun ada. Itu memang di bawah. Gitu. Ya, ini karena biar jelas nanti kita ngobrolnya. Dan kalau kerasa banget kalau misalnya Kang Ijudin ini ngobrolnya aktivis banget lah. Karena kalau saya lihat backgroundnya ini dulu jadi Presma BEM di Galuh di Universitas Galuh. Itu keren kan. Nah, ngobrolin soal tadi organisasi masyarakat, ini akan menempatkannya di mana kan? Di pemerintah, di masyarakat, karena kan ada dua, harus kita berdiri di tengah nih, ada masyarakat, ada pemerintah. Apakah nanti akan menjadi fungsi kontrol juga untuk pemerintah daerah, khususnya Ciamis, atau ke masyarakatnya kan seperti apa? Ini harus ini kan, seperti apa kan? Jadi intinya kami berjalan sesuai dengan koridor kepemudaan. Artinya posisi pemuda itu kan middle. Dia sebagai perantara antara masyarakat dengan level yang ada di atas, sebagai itu pemerintah atau pemegang kebijakan publik yang lain. Nah, artinya bahwa AMPI ini kan gitu harus masuk ke bawah dan juga bisa masuk ke atas. Kan gitu, karena posisinya berada di tengah. Nah, untuk ke masalah ke bawah gitu ya, maka otomatis kita harus mampu merancang, mengkonsep bagaimana supaya kita bisa berbuat banyak kepada masyarakat, terutama untuk wilayah kepemudaannya. Kita bangkitkan apa yang harus kita bangkitkan, apa yang harus kita konstruksi, harus kita bangun kan gitu ya, dan harus kita kembangkan, harus kita berdayakan gitu ya. Terutama di wilayah kepemudaannya. Makanya bagi saya gitu ya, jadi yang namanya AMPI itu harus mampu menempatkan diri dalam konteks kebermanfaatan. Nah, kan gitu ya. Dalam konteks bahasa manusia adalah manusia yang paling baik, manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat seluas-luasnya bagi manusia yang lain. Nah, konteks kebermanfaatannya itu gitu ya, konteks kebermanfaatannya itu kan luas. Iya, betul. Kan gitu ya. Jadi saya secara filosofinya dulu gitu ya. Secara filosofinya saya ingin membawa bahwa bagaimana kita memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Gitu ya. Jadi saya sedikit membuat sebuah jargon untuk rekan-rekan. Jadi kalau kita berbuatlah baik semampu yang kita bisa, meskipun kita tidak bisa, jangan membebani dan jangan merepotkan orang lain. Akan menempatkan ini nggak sih si AMPI ini sebagai kontrol untuk pemerintah sendiri? Itu secara otomatis. Tapi kita lebih menekankan apa yang bisa kita perbuat. Dengan mempertontonkan apa yang bisa kita perbuat itu secara tidak langsung gitu ya. Bukan menyinggung, artinya bukan menyinggung pemerintah. Oh, ini loh yang benar kan gitu. Inilah yang baik. Makanya kita tidak mau dalam pergerakan AMPI itu memang membebani orang lain, termasuk dalam berbagai kegiatan pun. Kita tidak mau membebani pemerintah. Tapi pemerintah bisa tahu. Pemerintah bisa melihat, oh begini loh cara ngurus anak muda yang benar itu seperti pergerakannya ini. Jelas gitu kan ya. Gitu, jelas kan gitu. Nah, nanti secara politik pun, secara kebijakan publik mungkin kita pun akan sudah direncanakan kita bergerak. Jadi kan ada wilayah-wilayah ke pendidikan. Pendidikan itu wilayah artinya ada penggunaan tridharma perguruan tinggi juga gitu di AMPI ini. Jadi seperti analisis kebijakan. Artinya apapun yang kita lakukan di lapangan kan itu kita akan analisis masalah. Kemudian kita akan rumuskan masalahnya, penyelesaian strategisnya seperti apa, seharusnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, rumusan-rumusan itu kita akan kaji secara akademik dan itu akan kami berikan atau kami serahkan kepada pemerintah dalam bentuk policy brief.
jadi elegan, bukan dengan cara demo, bukan dengan cara teriak-teriak, tapi tanpa solusi, tapi kita lebih pada aspek yang lebih elegan. Paham. Jadi memang pergerakannya mungkin lebih kepada bekerja, mencontohkan. Bekerja. Nah, artinya kan gini Kang, ada dua problem di era hari ini. Satu, generasi kita ini kan kehilangan dua hal yang sangat penting fundamental, segi moral. Yang pertama, generasi kita itu kehilangan karakter, adab, akhlakul karimah lah kalau dalam Islam. Yang kedua itu yang kehilangan tauladan. Hari ini kita ini ya sama-sama paham, kita bingung nih cari tauladan kepada orang tua yang mana nih. Nah, susah kita malah. Nah, tapi kita punya kewajiban yang sangat berat, artinya kita ditugasi untuk menanggung beban untuk memberikan tauladan kepada generasi kita yang selanjutnya. Coba bayangkan, satu, kita tidak punya tauladan dari atas, sulit lah, ada tapi sulit kita menemukan orang tua yang bisa kita tauladani. Namun kemudian kita punya kewajiban untuk memberi tauladan kepada generasi selanjutnya, berat Kang. Benar. Nah ini Kang, terkait dengan tugas, saya pikir punya tugas berat nih AMPI di situasi saat ini ketika membangunkan tadi setelah bertahun-tahun vakum, kemudian hari ini bangun lagi, dan Kang Ijudin sebagai nakoda ingin menggeliatkan di tengah organisasi masyarakat yang ada sudah eksis juga gitu dari duluan, dan mereka menerima keluarga. Kemudian apa nih yang disodorkan ke masyarakat? Ini AMPI nih gitu. Kita punya ini nih yang bisa tidak hanya sekedar bangun tidak sekedar bangun itu maksudnya. Seperti apa nih Kang? Jadi kita konteksnya itu sudah dirumuskan dalam bentuk program kerja Kang. Dalam bentuk program kerja di wilayah ekonomi kreatif, yang tadi itu di wilayah sosial kemanusiaan, di wilayah pendidikan, pelajar dan mahasiswa, kemudian di pengembangan minat dan bakat. Artinya kita ingin menghadirkan anak muda, jadi gini ya. Jadi secara sederhana ke masyarakat itu saya ingin menampilkan AMPI itu sesuatu yang berbeda. Nah, artinya dari kata pembaharuan, pembaharuannya saja saya ingin menggeser bahwa yang namanya pembaharuan itu sederhana, menggeser dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik, sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat, sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Artinya saya ingin membawa anak-anak muda di Kabupaten Ciamis, terutama yang tergabung di dalam AMPI ini memiliki sesuatu nilai yang positif di mata masyarakat. Apakah itu di wilayah perekonomian dia yang mandiri, produktif, kan gitu ya. Makanya saya ingin AMPI ini menjadi tempat bagi rekan-rekan yang memang punya produktivitas di wilayah ekonomi. Makanya waktu kemarin kita gebiar pemuda inspiratif itu kan itu lebih condong kepada mengangkat marharkat, martabat, derajat anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi di wilayah ekonomi, tapi belum pernah tersentuh, jangankan diapresiasi gitu ya. Jadi didedengekin kente gitu kan. Dilirik saja tidak. Dilirik gitu aja. Nah jadi ketika kita mengangkat anak-anak, oh ternyata anak muda ini punya karya, punya kreativitas. Jadi mungkin lebih melihat kepada memfasilitasi kreativitas anak muda yang memang sebelumnya belum padahal ada potensi di situ. Ada potensi, banyak sekali potensinya. Jadi kita lakukan analisis di bidang ekonomi gitu ya. Kita lakukan analisis terlebih dahulu, kemudian pendataan, pengembangan, pengelompokan. Kan ini ada klaster-klasternya nih, kan gitu ya. Jadi setiap anak muda itu kita klaster-klaster secara potensi ekonominya, lalu kita kembangkan, lalu kita backup semampu yang kita bisa. Nah, terus yang kedua di wilayah sosial, dia juga harus bermanfaat. Dia harus bermanfaat itu artinya kehadiran anak muda ini menjadi solusi gitu ya, solusi di tengah problematika sosial yang ada di masyarakat. Makanya saya arahkan ke rekan-rekan yang aktif di AMPI itu untuk menganalisis problematika sosial di wilayahnya masing-masing. Lalu kita rumuskan nih
langkah-langkah strategisnya seperti apa. Makanya kita juga menyiapkan program-program di wilayah bidang wilayah sosial seperti santunan. Insya Allah dari kemarin kita sudah masif sebetulnya. Tapi itu tidak terlalu di blow up gitu ya. Ada di wilayah sosial, santunan, kemudian layanan kesehatan karena kita juga punya fasilitas ambulan kan gitu ya. Kita sudah dari dulu jalan gitu ya. Ini ada kesulitan nggak sih Kang mengumpulkan semacam ini kan sudah vakum bertahun-tahun gitu ya. Ada kesulitan nggak kira-kira untuk bisa mengumpulkan kembali yang tadinya berceceran mungkin ya, walaupun karena memang sudah ada. Seperti apa tantangan bagi Kang Ijudin sendiri? Itu pasti karena memang yang pertama itu kan kita tidak bisa merubah perilaku orang. Kita yang bisa kita rubah adalah paradigmanya. Makanya untuk kemudian aktif untuk menjadi agen perubahan, untuk menjadi sesuatu yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Artinya harus paradigmanya dulu yang dirubah, kan gitu. Itu berat gitu, itu berat. Terus yang kedua ada wilayah tantangan besar sebetulnya di era 4.0 ini. Artinya banyak anak muda yang terjebak dengan hedonisme, maunya nyantai, gitu ya, generasi rebahan sekarang, main game kan gitu. Nah, TikToker dan sebagainya itu kan itu berat sebetulnya untuk merubah perilaku seperti itu berat, gitu ya. Tapi apapun tantangannya kan gitu ya, dengan pengalaman yang kita punya dengan rekan-rekan, insya Allah kami optimis. Tapi ini Kang, sekarang kan memang segala sesuatu zaman itu kan tidak perkembangan zaman itu tidak bisa kita bendung seutuhnya. Gitu. Nah, AMPI posisinya di mana sih ketika hari ini anak muda gitu ya, tidak lepas memang kalau generasi milenial yang saat ini tidak lepas dari aktivitas main gadget, kemudian teknologi dan segala macamnya. Kalau dulu anak sekolah SD mungkin istilahnya cukup dibatasi untuk penggunaan gadget, tapi sekarang karena tuntutan sekolah juga harus menggunakan daring, misalnya menggunakan handphone. Nah, AMPI seperti apa melihat fenomena itu kan? Makanya kan kita ada di bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan itu termasuk salah satunya menyoroti tentang pendidikan wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah mendukung tentang pembangunan pendidikan karakter. Artinya yang namanya teknologi tidak bisa kita cegah. Betul. Tapi kita harus filter, wajib kita filter karena yang namanya teknologi informasi, internet, gadget dan sebagainya itu manfaatnya besar, tapi ingat bahayanya juga jauh lebih besar. Nah, kalau seandainya anak-anak kita, terutama yang masih anak-anak SD, terutama yang yang remaja, yang pemuda, kalau hidupnya hanya di sini, ini dia tidak bisa mampu memanfaatkan ini, otomatis kan mubazir lah waktunya, mubazir. Karena kami berprinsip bahwa era ini adalah era yang sangat luar biasa. Nasib manusia ditentukan oleh curug. Iya betul. Kan gitu, rek bagja, rek cilaka, rek sukses, rek gagal, kumaha curugna. Kalau curugna dipakai main game, udah ininya kosong, habis semua kan. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimau, sekarang jarimu harimau. Di sini makanya kan kalau saya lebih berpendapat begini sama rekan-rekan. Sekarang kan metode virtual education gitu ya, daring lah kan. Kalau saya lebih berpesan kepada masyarakat gitu lah, untuk anak SD jangan diberi gadget, secara bebas kepada anak-anak. Pegang aja sama orang tua sesuai dengan kebutuhan anak untuk belajar. Di luar itu jangan, terutama anak SD. Kenapa? Bahaya. Setuju sih. Kenapa bahaya? Anak belum punya filter. Kan gitu, yang dia punya kan hanya sebatas apa yang dia mau, kan itu. Yang kedua, yang namanya orang tua juga kadangkala lepas kontrol, kan gitu ya, lepas kontrol. Makanya ketika orang tua lepas kontrol, anak juga kan gitu ya, dia dengan seenaknya saja menggunakan ini tanpa ini, wah ini kita terancam kehilangan satu generasi, Kang. Jadi yang sekarang dikomandoi Kang Ijudin sendiri, kalangan apa saja yang gabung di AMPI, atau siapa saja sebenarnya yang boleh gabung di AMPI ini? Siapapun boleh. Kami tidak membatasi latar belakang mereka, kan gitu. Tapi untuk wilayah kepengurusan memang kita selektif. Nah, untuk keanggotaan pun kita selektif. Karena mungkin ada ART itu juga ya? Iya, ada ART. Terutama kan pada prinsip ya, saya ingin membawa AMPI ini ke jalan yang baik. Maka orang yang mau masuk ke AMPI pun untuk menjadi keanggotaan kepengurusan itu ya syaratnya harus jadi orang baik.
Atau kalau tidak mau berjuang untuk menjadi orang baik. Ya, harus seperti itu sih. Iya. Oke. Nah. Nah ini Kang, kemudian pergerakan yang sudah dilakukan walaupun baru Ya. sebulan berarti? Sebulan setengah. Sebulan setengah. Apa nih gerakan yang sudah dilakukan atau aktivitas sosial, kemudian kegiatan yang lainnya? Waktu menjelang Hari Sumpah Pemuda itu kan event pertama kita, gitu, event pertama kita. Jadi kita ngadakan turnamen bola voli di 2 kecamatan, kemudian gerakan santunan sembako ke beberapa wilayah kita lakukan. Kemudian juga yang terakhir kemarin tanggal 27 kita melakukan Gebyar Pemuda Inspiratif dengan tujuan kami menganalisis bahwa pemuda-pemuda di Ciamis ini sangat potensial, tapi mereka belum sama sekali atau kurang tersentuh, kurang tersentuh. Maka kami memberikan panggung kepada mereka untuk berbagi inspirasi. Mereka yang sudah punya karya, mereka yang sudah punya kreativitas, inovasi di bidang apapun, dia yang memiliki dedikasi sosial, silahkan Anda berbagi bersama rekan-rekan yang lain. Jadi tidak ada pembicara di situ, semua berbicara atas nama berbagi inspirasi. Nah, insya Allah ke depan juga mudah-mudahan lancar. Untuk perekonomian, untuk mengangkat perekonomian di Kabupaten Ciamis, terutama perekonomian anak muda, kita akan melakukan berbagai event ekonomi, baik itu seminar literasi keuangan, seminar literasi ekonomi dalam perspektif peningkatan SDM-nya, gitu ya. Kemudian dalam produknya kita akan melakukan event-event expo atau festival ekonomi kreatif. Mudah-mudahan bisa jauh lebih besar dari Gebyar Pemuda Inspiratif yang kemarin sudah sukses dilaksanakan. Ya, karena pada artinya di era ini kan semua harus kolaboratif, Kang. Betul, tidak bisa berjalan sendiri, harus kolaboratif. Artinya ekonomi ini dasarnya itu kan di era digital ini informasi. Kita tidak mungkin beli Galendo, gitu ya. Kalau kita tidak tahu Galendo, kita tidak mungkin juga kita tahu Galendo, tapi kita tidak menyukai Galendo, tidak mungkin juga beli. Artinya seluruh produk yang ada di Kabupaten Ciamis ini, terutama karya-karya anak muda, ya harus diangkat, dipertontonkan, diberikan ruang mereka untuk mengeksplorasi, memamerkan produk mereka, karya mereka. Insya Allah kalau di situ sudah terbuka, terjalin, kan gitu ya. Nah, kita juga insya Allah akan fasilitasi semampu yang kita bisa dalam aspek pemasaran, dalam aspek perizinan, semampu yang kita bisa kita lakukan. Kang Ampi melihat kalau misalkan situasi saat ini Kabupaten Ciamis khususnya dalam muda itu kan aset sebenarnya bagi pemerintah daerah. Kemudian bagaimana pengelolaan atau perhatian lah istilahnya pemerintah daerah terhadap generasi muda yang benar-benar di sana mereka punya potensi banyak kalau bisa digali, kemudian ada kreativitas. Seperti apa kira-kira Kang Ijudin melihat? Ini provokasi nih. Kan biar ada ininya kan. Jadi kan ginilah, bukan sekarang aja, emang ini sejarah dari zaman dulu ya, memang perhatian itu pasti ada. Cuma perhatian itu jadi artinya apakah perhatian itu dilakukan secara sistematis, terorganisir sehingga potensi-potensi anak muda ini terkembangkan gitu ya dengan baik gitu ya, tersalurkan dengan baik. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kadangkala apresiasi kita itu hanya sebatas apresiasi verbal. Bukan apresiasi dalam bentuk aspek. Karena yang namanya anak muda itu kan hanya mereka butuh harapan. Yang kedua, mereka butuh tempat untuk berkembang, mengembangkan diri, ya kan? Mereka butuh ruang, mereka butuh kesempatan, segitu. Kalau mereka semua itu diberikan semua fasilitas itu, negara pasti maju. Tapi kalau ruang-ruang itu tidak pernah dibuka, tidak pernah diberikan kepada anak muda, ya sudah, anak mudanya jadi anak muda gadget aja. Berarti memang saat ini ada masih perhatian. hanya sebatas. Tapi saya sarankan perhatian itu lebih sistematis, lebih terorganisir supaya hasilnya itu efektif. Nanti akan dicontohkan sama Ampi. Ya, kita akan berbuat. Nah, kan gitu, berbuat. Nah, tanpa harus menyalahkan siapa. Yang dibutuhkan berarti memang ya itu tadi anak muda sekarang, khususnya kita berbicara tentang wilayah Ciamis ya. Potensi yang Ampi lihat ada di mana nih, Kang?
kalau misalnya punten ya, ketika kita melihat kewilayahan nih, Kota Tasikmalaya itu Minum dulu ya. Mangga, silakan. Kota Tasik itu oke, di situ ada barometer mungkin dari berbagai sisi pendidikan, ekonomi ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian kalau misalnya kita melihat Pangandaran, potensinya di situ ada pariwisata. Ciamis ini memang kan ada orang bilang itu kota pensiunan ya, tempat orang untuk niis gitu, tempat orang untuk bersantai, untuk menikmati masa tua. Generasi mudanya harus diapain nih Kang? Gitu yang jadi pertanyaan. Itu suatu pertanyaan, ungkapan yang cukup menyinggung. Kepada siapa saya menyinggung? Artinya apa? Menyinggung ke pribadi saya. Jadi artinya anak mudanya di mana? Itu saya juga bertanya gitu. Betul. Anak mudanya di mana? Kalau saya secara kacamata pribadi ya melihat bahwa Ciamis ini masih dalam bentuk kebingungan gitu ya. Mencari jati diri gitu ya? Bukan mencari jati diri, jadi mencari ikon. Ikon Ciamis itu apa sih? Dalam segi ekonomi misal gitu ya. Apa sih Galendo? Enggak juga gitu kan gitu. Abon ya enggak juga. Artinya kalau saya sih ingin yang namanya Ciamis itu bangunlah ikon. Ikon. Membangun ikon itu kan susah. Sulit gitu. Kalau Tasik kan sudah ikonnya sudah jelas. Kalau Ciamis kan apa sih ikon? Saya pribadi nggak tahu yang lain ya. Mungkin saya salah gitu ya. Tapi saya pribadi apa sih ikonnya Abon? Setuju. Wisata atau apa? Ya selepas Pangandaran kan memang sudah Ciamis ini kan agak gamang sedikit karena memang ikon pariwisatanya kan diambil ke Pangandaran. Nah, akhirnya kita ingin bergerak bahwa kita cari ikon dan ikon itu kita bangun dan kita kembangkan. Contoh misalnya, tahu Kadu Benteng tidak? Tahu. Kan Kadu Benteng kan? Tahu. Sekarang masih banyak yang jualan di situ kan langka. Membangun ikon itu tidak mudah. Itu sulit. Ini ikonnya sudah ada. Makanya kalau kami diizinkan insya Allah ada rezekinya kan gitu, ada supportnya kan gitu ya, kemudian kita juga diberikan kesehatan, kemampuan, kita adakan festival Kadu Benteng. Tapi ini benar loh Bang, soal Kadu Benteng ini jadi pengalaman bagi saya. Saya mengenal ya dari teman-teman bahwa ada Kadu Benteng. Pas ke sana saya memang cukup kecewa karena kita ketika melihat kayak misalnya tempat yang seperti itu kan berekspektasi akan banyak pilihan segala macam, kemudian disuguhi duren-duren yang berkualitas segala macam, tapi pas datang ke sana gitu ternyata biasa aja, mana nih yang nah ini menjadi harus PR-nya. Ternyata walau brandnya sudah ada sebenarnya, sudah ada Kadu Benteng misalnya, tapi pada realisasinya masih belum bisa dimaksimalkan. Mungkin seperti itu. Mungkin artinya kan pemikiran saya nyambung dengan pemikiran betul, kan setuju, gitu. Membuat ikon itu kan susah. Ini ikonnya sudah ada, tinggal dikembangkan. Makanya festival yang namanya Kadu Benteng ini kan bisa dikemas dengan sedemikian rupa supaya image orang Sepriangan Timur ini kalau mau perlu kadu duren ya ke Benteng. Artinya kan kalau kita kemas dengan sedemikian rupa, misal kita adakan festival, kita tutup aja nih jalan dari Imbanagara kan gitu, kadu semua gitu ya. Kadu semua kan gitu, kita gratiskan berapa ton gitu kan. Misalnya kita kolaborasikan dengan seni budaya kan gitu, dengan apa kan itu. Itu keren kan gitu. Pemikiran itu udah disampaikan belum ke pemangku kebijakan pemerintah? Kan saya baru 1 bulan setengah. Tapi prinsipnya saya tidak akan mengusulkan apapun sementara, lebih baik kita berbuat baru mengusulkan. Jadi ampi yang bikin dulu termasuk kebijakan inspiratif yang kemarin kita sudah sepakati bahwa kegiatan Gebyar Pemuda Inspiratif itu akan kita lakukan secara tahunan. Tiap tahun kita lakukan. Jadi mudah-mudahan tahun besok bisa jauh lebih besar lagi. Termasuk festival-festival ekonomi kayak Kadu Benteng kan gitu ya. Kayak festival handicraft luar biasa di Ciamis. Coba tangan-tangannya itu terampil. Makanya kemarin itu ada beberapa anak muda yang kita angkat. Ternyata setelah kita analisis, kita data, ternyata banyak sekali. Tapi kan mereka karena tidak terinformasikan, ya jangankan kita yang ada di luar, yang ada di dalam aja tidak tahu. Atau tidak
beneran tadi teh embung ada dengekin gitu kan. Tidak mau kepo Tidak mau kepo kan. kalau anak Iya. zaman sekarang. Nah, insya Allah makanya kan di festival-festival itu akan kita lakukan dengan sedemikian rupa. Kopi itu potensial, handicraft potensial. Contoh seperti wilayah jalur Barekbek nih. Itu kan banyak yang dagang dagang kerajinan tangan dari Iya, bambu, betul. dari injuk dan sebagainya. Jadi itu bisa dibikin ikon. Pokoknya orang Ciamis terutama atau orang manapun yang lewat Ciamis butuh sapu, butuh kebutuhan apa namanya? Tusuk sate juga ada Tusuk tuh. sate dan sebagainya gitu ya. Hal-hal yang sifatnya kerajinan tangan tuh kasih tuh ke Jalan Barekbek. Iya. Kalau butuh kado, nah ke Benteng. Benteng. Itu ikon Kang. Iya. Itu ikon. Nah, sekarang kan agak bingung. Misal apakah Galendo jadi ikon? Kalau memang Galendo jadi ikon, harusnya kan dari mulai bukan pada Purwodadi sampai Cihaur Di Beti. jalan itu Galendo semua gitu. Bukan di jalan, di jalan nanti ketabrak mobil dong. Artinya brand-brand itu Iya. kan terpampang ikon. Jadi setiap orang lewat ke Ciamis ini, saya tidak percaya Anda ke Ciamis. Apa? Anda tidak bawa Galendo. Nah, itu ikon. Persoalan enak tidak enak tidak masalah. Ya maksudnya di jalan itu kayak misalnya gini, kalau misalnya kita aja Mudah, aksesnya mudah. Dalam artian ketika mau beli itu mudah. Iya. Jujur sekarang kalau misalkan saya mau beli Galendo Ciamis, saya nggak tahu ada di mana. Iya. Saya yang seorang klasik. Tapi tahu Galendonya. Tahu Galendo. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang ikon misalnya yang sudah terbangun dan Garut misalnya, mau nyari dodol, Iya. gampang di Gampang, Garut, di betul, jalan aja. Kalau misalnya mau nyari Burayot, Iya. di Garut itu sepanjang dari Iya. jalur itu tuh banyak. Banyak. Nah mungkin harus seperti itu. Ya, artinya disitulah saya berpendapat bahwa Ciamis ini belum punya format ikon yang jelas. Menemukan brand Belum menemukan itu ya. brand. Ya wajar sih selepas Pangandaran ini kan masih Mencari-cari gitu ya? Mencari jati diri kayak. Ya, mencari jati diri ya, gitu. ikannya apa. Seperti apa. Ini pertanyaan terakhir Kang. Iya, siap, Kehadiran AMPI atau bangun dari tidurnya yang sudah cukup lama, Ya. ini politis nggak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau disebut politis, ya disebut bukan politis juga iya. Secara politisnya karena memang organisasi itu sudah tersedia sebelumnya kan Sudah gitu ada, ya, jauh-jauh sudah hari ada, ya. kan gitu, dan itu tidak melepaskan diri dari aspek politik. Tapi secara pribadi saya kan dibesarkan dalam suasana atau dalam lingkungan aktivis. Yeah. Nah, saya pribadi menjadi seorang aktivis. Jadi ketika yang namanya aktivis itu ketika diam, dia pusing. Ketika dia tidak berbuat apapun, kan gitu ya, pusing dia sakit. Nah, jadi secara pribadi yang namanya AMPI adalah sebuah wadah. Sebuah wadah. Artinya wadah itu ya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya memberikan dampak manfaat yang seluas-luasnya, terutama bagi generasi muda, lebih luas lagi ya untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, terutama di Kabupaten Ciamis gitu ya. Nah, saya berpikirnya simpel aja. Artinya kembali saya ditunjuk sebagai ketua, ya otomatis orang itu ukurannya tanggung jawab. Kalau kita berbicara tanggung jawab, ya harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi organisasinya. Jadi Kang Ijudin Totalitas. akan memanfaatkan AMPI ini sebagai fasilitas untuk menyuarakan. Ya, menyuarakan sesuatu yang harus disuarakan. Oke, karena khawatirnya saya takut terbalik. Enggak. Kalau aktivis sudah duduk di kursi, itu jadi Enggak, kurang bersuara. Tidak. Jadi kurang lantang. Cuma teknisnya kita lebih elegan. Lebih elegan. Kalau dulu kan zaman mahasiswa kan Betul. gitu teriak muak. Teriak. Sekarang kan apa sih kan gitu. Jadi paradigmanya sudah bergeser. Jadi lebih baik kita mudah-mudahan Dengan kinerja mungkin ya Kang? menjadi role model. Dengan program-program yang memang dihadirkan Ya. AMPI juga bisa Jadi, memberikan contoh. Dan bisa dengan contoh aja. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita di Ngopi Bareng Hilby Pramudia Podcast. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai